Pengembangan riset ini diawali dengan ide otomatisasi penghitungan benih udang. Mengapa perhitungan benih udang perlu diotomatisasi? Saya mengunjungi sebuah tempat pembenihan benih udang di Kabupaten Lamongan. Mereka sanggup memenuhi pesanan hingga luar Pulau Jawa, mana satuan jual dari benih udang disebut rean. Satu rean sama dengan 5.000 benih udang. Dalam satu kali transaksi, dapat mencapai 200 rean atau sekitar 10 juta benih udang. Namun, perhitungan benih udang sebanyak 10 juta benih udang bukanlah hal yang cepat. Perhitungan dapat dilakukan 3 hingga 5 hari. Oleh karena itu, saya mengembangkan sebuah aplikasi mobile yang dilengkapi wadah penghitungan benih udang. Perhitungan menggunakan metode convolutional neural network yang ditanam dalam cloud computing. Desain sistem yang dikembangkan diantaranya terdapat mobile apps, image capture conditioning environment, main server, dan DNN server. Yang pertama ada mobile apps, bertugas untuk menjadi antarmuka pengguna dalam menggunakan sistem. Fiturnya yakni authentication, history, dan perhitungan benih udang. Yang kedua adalah image capture conditioning environment, sebuah kotak pengkondisi cahaya yang digunakan untuk membantu pengambilan dataset dan pendeteksian. Yang ketiga yakni main server, sebuah microservice yang digunakan untuk authentication, authorization, history, dan service-service lainnya. Yang terakhir terdapat DNN server, di mana model ini dideploy. Dapat digunakan menggunakan protokol HTTP. Berikut adalah demo dari aplikasi. Yang pertama, mempersiapkan benih udang. Selanjutnya, mengisi baki dengan air jernih dan memasukkan benih udang. Setelah itu, menyalakan pencahayaan. Lalu, buka aplikasi TechStream dan tekan tombol hitung di kanan atas. Setelah itu, tempatkan smartphone dengan kamera yang dapat mencakup semua baki yang terisi benih udang. Setelah semua dirasa sesuai, kita dapat menghitung benih udang dengan menekan tombol merah pada panel kontrol kamera. Menunggu 3-4 detik, gambar akan dikirimkan menuju cloud dan akan dihitung. Dan pada panel kontrol kamera akan terupdate hasil perhitungan. Pengujian dari riset ini terbagi menjadi 3 bagian, yakni pengujian DNN model, DNN server, dan mechanical impact. Pengujian DNN model dilakukan dengan parameter uji, arsitektur CNN, dan input layernya. Arsitektur yang diuji yakni YOLO v4 dan YOLO v7, dengan input layer standar dan large. Dari data hasil pengujian, dilakukan analisis statistik pengujian ANOVA 2G. Didapatkan kesimpulan bahwa YOLO v4 dan dengan input layer large adalah perlakuan paling optimal. Pengujian selanjutnya adalah pengujian DNN server. Parameter uji adalah arsitektur CNN dan dengan standar input layer, besar ukuran data yang diproses, dan resource allocation. Setelah diuji, alokasi resource dari DNN server tiap arsitektur CNN adalah konstan. Namun, yang berbeda yakni pada inference time. YOLO v7 mendapat skor yang kurang memuaskan. Analisis yang didapatkan adalah tembolok dari PyTorch yang merupakan framework pengembangan YOLO v7 yang tidak teralokasi dengan baik dibandingkan Darknet yang merupakan framework pengembangan YOLO v4. Dan yang terakhir adalah pengujian mechanical impact. Digunakan untuk menguji efek penerapan mekanik. Penerapan ujinya adalah iya atau tidaknya penggunaan box container dan pencahayaan tambahan tiap arsitektur CNN. Kombinasi penggunaan dari yang tidak menggunakan keduanya hingga yang menggunakan keduanya diuji dengan parameter perhitungan benih udang. Analisis statistik ANOVA 2G menghasilkan kesimpulan bahwa perlakuan paling optimal terdapat pada YOLO v4 menggunakan box dan tambahan pencahayaan. Dengan ini, kesimpulan dari semuanya adalah YOLO v4 lebih baik dalam konteks riset ini, serta efek penggunaan box container yang memiliki fungsi penjagaan pencahayaan menjadi sangat vital. Harapannya, hasil dari riset ini dapat menjadi kontribusi pada riset bidang aquaculture automation, serta dapat diimplementasikan di masyarakat untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi perairan.
Saya Orlando Pratama Tambunan, terima kasih.